Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pak di Dimni Channel. Kali ini Pak akan bahas materi teorema Pitagoras, perbandingan sisi sudut istimewa ya. Matematika SMP kelas 8. Nah, Pak mendapatkan kiriman pertanyaan 4 soal ya dari seorang siswa ya. Oke, soal-soal seperti ini ya. Yang pertama, perhatikan gambar di bawah. Nilai A dan B, berapa nih nilai A dan B-nya ya? Diketahui sudutnya aja 60 derajat ya. Kemudian sisi miringnya ya, atau hipotenusanya 20 cm. Oke, yang kedua, perhatikan gambar di samping nih ya. Panjang P dan Q adalah, oke, sama-sama dengan nomor 1 ya. Cuman ini 30 derajat. Ini P, Q, kemudian panjang hipotenusanya, panjang garis miringnya, sisi miringnya adalah 16 cm. Kemudian yang ketiga, sebuah batang besi sepanjang 4 meter disandarkan membentuk sudut 60 derajat pada sebuah tembok. Oke, tentukan jarak antara A dan B. Tentukan jarak antara B dan C. Mungkin ini 60 derajatnya di sini mungkin ya. Besinya sama tembok kali ya. Disandarkan membentuk sudut 60 derajat di sini ya, 60 derajatnya ya. Oke, yang lebih jelas harusnya ada sudutnya ya 60 derajat sini ya. Oke, kemudian yang keempat, luas suatu segitiga siku-siku 150 cm persegi. Jika panjang salah satu sisi siku-sikunya 15 cm, keliling segitiga itu adalah oke. Silakan siswa kelas 8 SMP ya, sebagai wadah latihan kalian ya. Oke, Pak ucapkan terima kasih yang sudah like dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, supaya kalian selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Pak ya, dan boleh di-share ke teman-teman kalian ya, supaya semakin banyak manfaatnya video ini. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu ya. Nanti kita tunjukkan jawaban dan jawaban kalian ya. Nah, pertama adalah kalau ada seperti ini, namanya sisi-sisi istimewa ya. Berarti kita buat di kelas 9. Kalau SMP belum belajar trigonometri ya. Maka kita buat berarti perbandingan sisi-sisi istimewanya ya. Kita buat lagi ya. Buat perbandingan ya. Oke, kita buat sisinya. Jadi kalau di SMP kita tahu bahwa ada seperti ini ya. Kalau ada segitiga, kita buat segitiganya ya. Sama ya posisinya. Kita buat lagi segitiganya yang sama. Nah, ini berapa sudutnya nih? Oke ya, sudutnya ini katanya ini 60 derajat ya. Ini sudutnya 60 derajat, berarti kita buat ya. Sini 60 derajat. Oke, ini siku-siku ya, berarti ini juga siku-siku. 90 derajat ya. Berarti kalau ini 60 derajat, ini 90, berarti ini 30 ya. Ini 30 derajat. Begitu pula ini 30 derajat juga ya. Pasti ya. Ini sudut-sudut istimewa namanya ya, 60 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 90 derajat itu sudut-sudut istimewa ya. Nah, kita tahu kalau di belajar di SMP kelas 8 kalau sisi atau sudut istimewa pada segitiga siku-siku ya. Ada sudut 60, ada 30, ada 90. Kita tahu bahwa kalau menghadap sudut 60 derajat itu adalah besarnya, sisi besarnya adalah perbandingan sisinya adalah akar 3. Nah, ini perlu dihafal nih ya. Kemudian sisi yang di hadapan 30 derajat itu besarnya adalah 1. Nah, angkanya 1 ya. Nah, sementara sisi miringnya adalah 2. Nah, ini yang perlu dihafal nih. 1 akar 3, kemudian 2 ya. Di hadapan 30 derajat 1, di hadapan 60 derajat akar 3. Kemudian hipotenusanya 2. Nah, sekarang sudah. Tinggal kita bandingkan. Kita cari apa nih? Kita cari A ya. Kita cari A. A itu adalah seletak ya. Atau bersesuaian masalah matematik ya. Seletak dengan apa? 1. Nah, gitu ya. A dengan 1. Kemudian ini diketahui 20 ya. 20 itu seletak dengan miring gitu ya, seletak ya, posisinya ya. Oke, ini dengan 2 ya. Berarti artinya apa? Bisa kita tulis di sini kalau mencari A berarti A itu sama dengan sebanding dengan 1. Kemudian 20 itu sebanding dengan berapa? 2 ya. 20 dengan 2 ya, 2. Oke, tinggal dikali silang. Oke ya. Kali silang berarti berapa? Berarti A kali 2, 2A. 2A sama dengan 20 kali 1, 20. Maka A sama dengan 20, pindah ruas ya. 2-nya pindah, perkalian pindah jadi pembagian 2. Maka A sama dengan 20 bagi 2 sama dengan 10 cm. Oke, berarti A-nya adalah 10 cm gitu ya. Nah, sekarang yang B. B-nya berapa B-nya? Kita garis dulu. Oke, kita garis ya. Dan sekarang B ya. B-nya, kalau B-nya itu bersesuaian dengan apa? B. Oke, B itu dengan akar 3 ya. Berarti B dengan akar 3 kita buat ya. Warna ini deh, biar beda ya.
Oke, B-nya itu berseletak ya dengan akar 3 nih. Ya, apa artinya berarti ya? Berarti artinya kalau B itu sebanding dengan akar 3 ya, posisinya tegak dengan tegak ya akar 3. Kemudian yang 20 aja kita pakai ya. 20 kita pakai lagi, 20 itu seletak dengan 2. Oke, kita tinggal kali silang. Tinggal dikali silang nih ya. 2 kali B, 2B ya. 2B kemudian 20 kali akar 3, 20 akar 3 ya. Tinggal jadi satu ya. Oke, maka B-nya berapa? Perkalian 2 kali B. Kita pindahkan duanya ya, karena kita cari B-nya ya. Berapa nilai B-nya? Maka B sama dengan 20 akar 3, duanya kita pindah jadi pembagian. 2. Maka B-nya adalah 20 dibagi 2 berapa? 10 ya. Oke, 20 bagi 10. Berarti artinya sama dengan B-nya adalah 10 akar 3. Oke, gitu ya. Nah, berarti A-nya tadi berapa? 10 ya. Ini 10 cm ya. Kemudian ini adalah 10 akar 3. Oke. Ya, silakan dipahami dulu ya. Oke, sekarang yang nomor 2 ya. Ini mirip-mirip ya. Kita gambar dulu pertama ya. Kita buat gambar dulu segitiga yang sama ya. Oke, kita buat segitiganya yang mirip ya dengan itu. Biar posisi seletaknya jelas ya. Oke, ada aja nih. Oke, bentar ya. Oke, di sini berapa? Katanya di sini ada sudutnya 30 derajat ini ya. Berarti ini 30 derajat. Oke, kita samakan ya. Ini siku-siku ya, sama ya. Ini siku-siku juga. Berarti kalau ini 30 derajat, otomatis ini berapa? Iya, 60 derajat. Oke. Ini 60 derajat pasti ya. Oke, nah kita tahu tadi ya, di kelas 8 sudah belajar ya, perbandingan sisi, panjang sisi, sudut-sudut istimewa ya. Di hadapan 30 derajat pasti angkanya berapa sih? Panjangnya 1 ya, perbandingan ya, 1. Kemudian di hadapan 60 derajat berapa? Akar 3. Oke, kemudian hipotenusa ya, sisi miringnya berapa? Angkanya adalah 2. Oke, nah sekarang ya. Sekarang sisi yang bersuaian atau seletak ya, P. Nah, P dengan apa? Iya, P dengan ini ya, datar dengan datar ya. P dengan akar 3. Oke, kita cari P dulu ya. P akar 3. Kemudian di sini ada 16. 16 itu seletak dengan 2 ya, miring dengan miring. 16 dengan 2. Oke, kita kasih panah ya. Kasih panah ya biar ini ya. Oke, kita coba ya. Sekarang apa jadi tadi? P itu seletak atau sebanding dengan akar 3, kemudian 16 itu seletak dengan 2. Oke, tinggal dikali silang. Dikali silang ya. Kali silang berapa jadinya? 2 kali P itu 2P sama dengan 16 kali akar 3, 16 akar 3 ya. Karena beda jenis ya. Akar ini bilangan bulat ya. Maka P sama dengan 16 akar 3 ini dibagi, duanya pindah jadi pembagian 2. Jadi P sama dengan berapa? 16 dibagi 2 itu 8 ya. Jadi 8 akar 3 ya. Sama dengan 8 akar 3. Oke. Oke, kita garis dulu ya. Ini yang udah P sudah dapat ya. Oke, sekarang yang Q. Nah, berapa Q? Nah, Q. Sekarang lihat lagi Q. Q sekarang seletak dengan apa Q? Oke, Q ya. Q itu seletak dengan yang mana nih? Q. Ini Q ya. Oke, Q seletak dengan 1 ya. Nah, tegak dengan tegak ya. Oke, berarti kalau begitu bisa kita selesaikan. Q itu bersesuaian seletak dengan angka 1 ya, perbandingan sisinya. Kemudian kita pakai lagi 16 ya, biar mudah ya. 16 itu bersesuaian dengan 2 tadi ya. 2, oke, tinggal kali silang. Tinggal dikali silang. Oke, berarti apa jadinya? Berarti 2 kali Q, 2Q ya. Di Q-nya begini deh ya, angka 9 ya. 16 kali 1, 16. Maka Q sama dengan 16, duanya pindah jadi pembagian 2. Maka Q sama dengan 16 bagi 2, 8 ya. 8 cm ya berarti ya. Oke, maka hasilnya adalah ini ya. Maka bisa kita pastikan P-nya adalah tadi berapa? 8 akar 3 dan Q-nya adalah 8. Oke. Oke, silakan dipahami dulu ya. Oke, kita lanjut yang nomor 3 ya. Nah, di sini sebuah batang besi panjangnya 4 meter ya.
Oke, kita tulis di sini ya. Titik katanya panjangnya 4 meter. Besinya ini ya, dari A ke C ya. Ini besinya 4 meter, kemudian apa lagi? Sudutnya mungkin ini ya kali ya, sudut yang dibentuk oleh besi dan tembok ya mungkin ya. Mungkin ini 60 derajat. Sudutnya yang ini 60 derajat ya, mungkin ya. Atau bisa juga ini ya. Harusnya ada gambar yang lebih jelas ya. Tapi nggak apa. Mungkin 60 derajat sini ya. Berarti ini 30 derajat deh ya. Oke, kalau di gambarnya sini 60 derajat ya. Oke, tapi nggak apa-apa ya, kayak 60 derajat ya. Oke, berarti ini kita buat ya, kita buat segitiga yang serupa ya. Kita buat segitiga siku-siku ya, yang sama seperti itu kira-kira ya. Oke, berarti ini sudutnya berapa nih? Sudutnya ini 30 derajat yang ini katanya, bolehlah ya. Terus kata-katanya apa nih? Untuk disender pada bisa bisa juga di sini ya 60 derajat ya, tapi nggak apa-apa. Walaupun di sini nggak masalah sebenarnya ya, karena gambarnya tidak ada posisi sudutnya ya. Berarti ini 60 derajat deh, nggak apa-apa ya. Oke, dah berarti kita ini siku-siku di sini. Pas siku-siku ya. Ini siku-siku juga pasti ya, yang B-nya ya. B-nya siku-siku. Oke, berarti kita tahu bahwa sudut atau sisi di hadapan berapa? Di hadapan 30 derajat itu panjang sisinya 1, kemudian di hadapan 60 derajat itu berapa? Akar 3 ya. Kemudian sisi miringnya adalah 2. Oke, nah kita gunakan ya. Kita cari apa panjang apa? Kita cari panjang A dan B ya. A dan B. A dan B kita anggap X saja ya. X ini kemudian ini Y ya. Kemudian ini kita namakan Y deh. Kita namakan Y ini ya. Nah, yang ini ya, yang ini kita namakan X, ini kita namakan Y ya, biar nggak ketukar ya. Nah, berarti X ya atau AB itu bersesuaian dengan apa? Datar dengan datar ya. X dengan akar 3 ya, biar sama posisinya ya. Kemudian di sini ada 4 ya. 4 dikasih tahu nih, ada data yang panjangnya 4 besinya, kemudian bersesuaian dengan angka 2. Oke, kita cari ya, berarti ya. Kita cari berarti apa? Tadi Qx ya, AB atau X ya. X itu bersesuaian dengan angka akar 3, kemudian 4-nya itu sebanding dengan katanya 2. Oke, tinggal kali silang. Oke, kali silang ya, 2 kali X, 2X ya. Maaf. Oh, langsung ya. Oke, berarti 2 kali X itu 2X sama dengan 4 kali akar 3, 4 akar 3. Maka X atau AB itu sama dengan, berarti 4 akar 3, ini dibagi 2 ya. 2-nya pindah jadi pembagian ya. Kita coret 4-nya dibagi 2, 2 ya. Jadi X-nya berapa? Maka X-nya adalah 2 akar 3. Oke, sentimeter ya. Oke, 4 meter ya. Dalam bentuk meter. Oke, karena meter nih. Oke ya, dah. Kemudian yang apanya? Yang BC-nya ya. BC atau Y ya. Ini berarti artinya kita simpulkan ini panjang AB ya. Atau panjang AB sama dengan ini 2 akar 3 ya. Oke. Ini ya, itu 2 akar 3 ya. Oke, sekarang Y ya, yang Y. Kalau Y itu seletak dengan apa Y? Nah, Y seletak datar dengan tegak dengan tegak ya. Yang ini ya. Berarti Y dengan 1 ya. Berarti artinya Y itu sebanding dengan 1 ya, atau seletak ya. Kemudian 4 aja kita gunakan ya. 4 yang hipotenusa miring dengan 2 ya. Oke, kali silang. Tinggal dikali silang berarti berapa jadinya? Maka jadinya 2 kali Y, 2Y sama dengan 4 kali 1, 4 kali 1, 4 ya. Maka Y sama dengan 4 dibagi 2, maka Y sama dengan 2. Atau Y itu tadi apa? BC ya, panjang BC sama dengan 2 meter. Oke. Oke, mudah ya. Tinggal disesuaikan dengan posisi letak. Yang penting kalian hafal ya. Di hadapan 30 derajat itu panjang sisinya 1 ya perbandingannya. Kemudian di hadapan 60 derajat akar 3. Sementara hipotenusanya adalah 2 ya. Ada lagi sudut yang lain, yang satu lagi, yang 45-45 ya. Satu-satu nama akar 2 ya, sama ya. Oke. Mungkin soalnya yang baru begini ya. Oke, kita silakan dipahami dulu ya. Oke, soal yang terakhir ya, keempat ya. Luas suatu segitiga siku-siku ya. Oke, kita gambar ya, supaya kalian terjelas ya. Oke, tergambarkan. Kita gambar dulu segitiganya ya. Segitiga siku-siku katanya. Oke, ada segitiga siku-siku.
Oke, biar ilustrasi jelas ya. Sini katanya siku-siku, segitiganya siku-siku ya. Kemudian katanya luasnya berapa? Nah, luasnya itu adalah luas segitiganya adalah luas segitiga yang ini katanya luasnya sama dengan 150 ya, sentimeter ya. Kemudian salah satu sisinya bisa 15 ya. Misalkan panjang ininya adalah 15 yang ini ya. Sisi yang tegaknya siku-sikunya 15. Berarti ini kita anggap alas berarti ya. Berarti alas ini tingginya belum ada. Tingginya berapa? Kita cari ya berarti ya. Tingginya belum ada nih ya. Tingginya belum ada. Nah, kita cari, kita tahu bahwa luas segitiga itu apa? Luas segitiga itu adalah alas ya kali tinggi dibagi 2 ya, sama dengan 150. Oke. Alasnya sudah ada nih, ya 15 ya. Berarti kalau begitu berapa jadinya? Maka 15T ya, 15 kali T dibagi 2 sama dengan 150 ya. Maka duanya kita pindah ruas nih, pembagian pindah jadi perkalian ya. Maka sama dengan berapa jadinya? Maka 15T sama dengan 150 kali 2, 300 ya. 150 kali 2, oke. Maka tingginya adalah 300 dibagi 15 sama dengan 20 ya. Oke, maka di sini adalah panjangnya 20 tingginya. Nah, sekarang mencari kelilingnya. Ini sudah ada 15, kemudian 20, berapakah hipotenusanya? Apa nih? Misalkan X ya. X. Bisa menggunakan triple Pythagoras bisa ya. 15, 20 pasti 25 ya. Oke, kita buktikan ya. Berapakah? Kita cari X-nya ya. Oke, kita garis dulu ininya supaya jelas ya. Kita cari berapakah nilai X-nya. Maka X sama dengan akar ya. Maka kita gunakan Pythagoras ya. Mencari sisi miring berarti jumlah kuadrat sisi lainnya ya. Maka 20 kuadrat yang T-nya, kemudian alasnya 15 kuadrat ya. Berarti sama dengan berapa? 20 kuadrat 400. 400 ditambah 15 kuadrat 225 ya. Maka sama dengan ditajumlahkan 625. Akar 625 adalah 25 ya. Oke, berarti ini panjangnya adalah 25 cm. Nah, maka kelilingnya adalah, maka keliling segitiganya apa jadinya? Maka keliling segitiga kita jumlahkan langsung ya. Berarti 15 ditambah 20 tambah 25. Berapa jadinya nih? 60 ya. 15, 20, 25, 60 ya. 60 cm. Oke, maka kelilingnya adalah 60 cm. Oke, ini juga membentuk triple Pythagoras nih ya. Berapa jadinya? 15, 20, 25 ya. Oke, alasnya tingginya ini sisi miringnya ya. Bisa kita gunakan nanti nih. Jadi kalian pada waktu ketemu ini udah langsung ketemu ya. 15, 20, 25. 3, 4, 5 ya. Triple Pythagoras juga ya. Oke, demikian penjelasan part ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kalau masih ada pertanyaan silakan kirim lagi ke kolom komentar ya. Mudah-mudahan bisa dibahas ulang. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekiranya bermanfaat video ini silahkan like dan subscribe. Oke, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.